Bulan madu berujung pilu dialami sepasang suami istri di Solok, Sumatera Barat. Pasutri yang sedang berbulan madu mengalami kejadian tragis saat menginap di sebuah glamping di kawasan pinggir Danau Diateh, Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat. Sang istri meninggal dunia, sedang suaminya sempat kritis. Tak ada yang mengira pernikahan dan bulan madu yang mestinya manis dan membahagiakan justru berubah getir dan membawa duka. Gilang Kurniawan tak menyangka momen penuh bahagia menikah dengan pujaan hati menjadi kisah terakhir mereka. Baru 3 hari menikah, ia dan istri tercinta Cindy Destananda harus terpisah ajal. Kejadian bermula saat Kamis pagi 9 Oktober lalu sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Petugas penginapan mengetuk kamar Gilang dan Cindy untuk mengantarkan sarapan. Sang suami Gilang sempat menjawab petugas memberitahu kalau ia sedang mandi. Tak berapa lama kemudian petugas penginapan datang lagi untuk mengantarkan sarapan. Namun sudah tak ada lagi jawaban dari dalam kamar. Petugas itu lalu memberitahu temannya yang lain dan keduanya memutuskan masuk ke dalam kamar untuk memeriksa kondisi Gilang dan Cindy. Rupanya pasangan suami istri itu ditemukan telah terkapar lemas dan tak sadarkan diri. Petugas pun langsung melapor polisi. Bahwasanya ada pasangan suami istri yang dalam keadaan tidak sadarkan diri dibawa oleh pengelola wisata sampai di Alahan Panjang. Kita mendapat informasi dari dokter bahwasannya istri yang bernama saudari Cindy Destananda ini dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia. Sementara dari suaminya Gilang Kurniawan ini masih dalam keadaan kritis. Sebagai bentuk cinta kasih Gilang Kurniawan kepada istri terkasih yang belum seminggu dinikahinya, ia bersikeras mengantar belahan jiwanya ke peraduan terakhir. Padahal saat itu kondisi Gilang masih lemah dengan selang infus masih terpasang. Langkah Gilang juga tergopoh meski ditopang oleh orang lain untuk berjalan. Tapi hal itu tak menghentikan tekadnya untuk menemani sang istri sampai peristirahatan terakhir. Pilu dan gamang pasti berkecamuk di batin Gilang. Tak pernah terpikir olehnya takdir begitu cepat memisahkan ia dengan sang belahan jiwa. Usai Gilang dan sang istri ditemukan tak sadarkan diri, polisi langsung mengolah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Visum luar pun dilakukan dan hasilnya tak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh keduanya. Tapi untuk mengetahui pasti penyebab Cindy tewas, polisi memerlukan pemeriksaan otopsi. Mulanya keluarga Cindy sempat setuju dilakukan otopsi pada jenazah Cindy. Namun tiba-tiba keluarga membatalkan otopsi dan langsung memakamkan jenazah di kawasan Gadut, Kota Padang, Jumat siang 10 Oktober lalu. Dari awal kita sudah menyarankan kepada pihak keluarga untuk mengetahui persis penyebab kematian korban ini, tentunya kita perlu otopsi mayat. Jadi dari awal dari pihak keluarga ini sebetulnya sudah menyetujui agar dilakukan otopsi mayat. Namun setelah sampai di Polres Solok, pihak keluarga mengurungkan niatnya, ya tidak jadi dilakukan otopsi dengan pertimbangan mungkin keluarga sendiri kita mungkin yang pihak keluarga sendiri yang lebih tahu, sehingganya otopsi mayat tidak jadi dilaksanakan. Polisi memang belum menyimpulkan sebab dari peristiwa yang membuat pasutri dari Solok ini meninggal dan kritis. Namun ada dugaan Cindy dan Gilang keracunan gas karbon monoksida atau CO dari water heater di kamar mandi penginapan. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Asti John, ayah Gilang, yang bilang hasil pemeriksaan medis menyebut Gilang mengalami penurunan kesadaran akibat terpapar gas beracun monoksida. Diagnosa dirujukan itu disebutkan dia keracunan monoksida.
Ya, monoksida ya. Penurunan kesadaran karena pengaruh di racun itu. Usai ditemukan kritis, Gilang menjalani perawatan di Semen Padang Hospital meski berhasil melewati masa kritis, namun kondisinya tetap belum stabil. Gilang belum bisa sepenuhnya mengingat peristiwa yang ia alami dan masih terbatas dalam berkomunikasi. Kalau orang yang kenal datang sama dia kenal. Kalau untuk bicara satu dua itu dia bisa, tapi bicara banyak nggak bisa dia. Artinya mengingat kembali tidak bisa ya? Belum bisa dia. Kalau ada yang dia ingat, ada yang enggak gitu. Seperti bolong-bolong gitu. Benarkah gas karbon monoksida beracun dan berbahaya bagi tubuh manusia? Gas karbon monoksida atau CO merupakan senyawa kimia yang terdiri dari satu atom karbon dan satu atom oksigen. Gas ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, sehingga seringkali sulit terdeteksi atau sering dikenal sebagai silent killer. Begini cara kerja gas monoksida di dalam tubuh. Saat seseorang menghirup karbon monoksida, maka gas tersebut akan masuk ke paru-paru dan mengikat hemoglobin, yaitu bagian sel darah merah yang seharusnya mengikat oksigen ke seluruh tubuh. Hemoglobin lebih mudah terikat pada karbon monoksida dibanding oksigen. Akibatnya, jika karbon monoksida terhirup dalam jumlah yang banyak, maka akan terjadi hipoksia, kondisi kurangnya pasokan oksigen di sel dan jaringan tubuh. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu fungsi otak, hati, dan organ lainnya dengan cepat. Hal inilah yang dapat menyebabkan seseorang mengalami sesak nafas, pingsan, bahkan kematian. Orang tua Cindy dan Gilang begitu terpukul atas peristiwa naas yang menimpa anak-anak mereka. Meski kondisi Gilang berangsur membaik, namun keluarga berharap pihak pengelola penginapan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Spesifik, ayah Gilang meminta proses pengobatan anaknya bisa dijamin hingga benar-benar pulih. Dari pihak keluarga tentu pertama anak saya mendapatkan perawatan yang baik lah itu ya, fasilitas yang baik. Kemudian saya minta pertanggungjawaban dari penginapan itu ya, seperti apa dia, kan kita mesti nunggu. Tentu pertanggungjawabannya bukan hanya ke pihak saya ya, karena kan ada dua korban. Menantu saya meninggal, anak saya dirawat seperti ini. Ya. Kita akan lihat seperti apa pertanggungjawabannya. Setelah 5 hari mendapat perawatan intensif di ruang high care unit Rumah Sakit Semen Padang, tim dokter menyebut kondisi kesehatan Gilang sudah mulai membaik dan berangsur stabil. Meski sudah membaik, tapi tim dokter belum mengizinkan Gilang menjalani pemeriksaan polisi untuk kebutuhan penyelidikan. Kondisi Bapak Gilangnya cukup stabil dan sedang ditangani oleh tim dokter Semen Padang Hospital. Kalau untuk saat ini pasien masih butuh perawatan dan keadaan pasien kan masih membutuhkan ada psikologinya juga ya. Ya. Jadi kalau menurut kami dari pihak rumah sakit untuk sementara waktu biar kalah pasien pemulihan dulu untuk terkait kondisi kesehatannya. Polisi tengah menyelidiki apakah ada unsur kelalaian dari peristiwa tragis yang dialami Pasutri Gilang dan Cindy. Hingga kini, polisi bilang sudah memeriksa 5 orang saksi yang merupakan pegawai penginapan glamping di kawasan Danau Alahan Panjang, Solok. Untuk sementara kami baru melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi kemarin dan ditambah 1 hari ini, jadi total 5 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan, semuanya dari pegawai penginapan. Namun apabila kami menemukan adanya kelalaian dari pihak penginapan, tentu kita akan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sementara itu, keluarga korban hingga kini belum membuat laporan polisi atas peristiwa yang menimpa Gilang dan Cindy. Ayah Gilang menyebut keluarga masih fokus pada proses pemulihan Gilang. Untuk sementara ini kita fokus dulu ke sini. Kalau kita buat laporan ini terpecah nanti. Saya sendiri, tapi saya bilang tadi secara medis saya tidak bisa membaca kondisi anak saya sendiri gitu kan. Ternyata saudara, glamping yang dijadikan tempat berbulan madu oleh Cindy dan Gilang bermasalah karena rupanya tak berizin. Pemkab Solok pernah mengirimkan surat peringatan kepada pengelola glamping Danau di Atas Solok karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan, operasional, serta pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam surat peringatan, pemerintah daerah Solok meminta pengelola untuk menghentikan sementara operasional kegiatan dan melakukan pengurusan perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Tapi peringatan tersebut diabaikan. Kita memberikan peringatan tertulis 1 atas pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sepadan Danau di Atas. Ini suratnya. Salah satu yang diberikan peringatan tertulis itu adalah pemilik usaha glamping Like Set. Insiden pilu yang dialami Pak Sutri di Solok jadi pelajaran penting bagi penyedia jasa wisata, khususnya di sektor penginapan. Pengelola dan pengusaha harus patuh pada SOP keamanan. Keselamatan tamu maupun pengunjung harus jadi prioritas utama. Ini juga jadi evaluasi bagi pemerintah daerah agar tegas bersikap pada pengusaha-pengusaha nakal yang tak mau turut aturan. Kisah tragis Gilang dan Cindy jangan sampai terulang lagi.